Di dunia yang serba cepat ini, setiap langkah menuju kekayaan dimulai dari pemahaman mendalam tentang diri sendiri. Kita seringkali terjebak dalam rutinitas tanpa menyadari potensi besar yang ada di balik setiap keputusan finansial. Video ini hadir untuk membuka mata dan pikiran Anda tentang cara mengoptimalkan potensi kekayaan yang mungkin selama ini tersembunyi. Kita semua memiliki mimpi untuk mencapai kebebasan finansial. Namun perjalanan untuk mencapainya tidaklah mudah. Di sini kami akan membahas 10 langkah strategis yang dirancang untuk mengubah cara pandang dan kebiasaan finansial Anda. Siapkan diri Anda untuk menyelami kisah, data menarik, dan strategi praktis yang telah terbukti berhasil. Bayangkan jika setiap keputusan kecil Anda bisa membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Melalui storytelling yang inspiratif dan data terkini, video ini akan membimbing Anda mengubah mindset, mengelola pengeluaran, dan berinvestasi secara cerdas. Mari bersama-sama kita mulai perjalanan menuju kekayaan dengan langkah-langkah yang terstruktur dan penuh semangat. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke langkah membuka potensi kekayaan Anda yang pertama, yaitu adalah mengenali potensi diri. Titik awal menuju kekayaan. Pertama-tama penting untuk mengenali kekuatan dan potensi yang telah ada dalam diri Anda. Setiap individu memiliki keunikan yang bisa menjadi modal utama dalam meraih keberhasilan finansial. Mengenal diri sendiri adalah pondasi untuk menentukan langkah-langkah ke depan yang tepat. Dengan memahami potensi, Anda akan lebih percaya diri mengambil keputusan. Langkah ini melibatkan refleksi mendalam mengenai nilai, keahlian, dan passion yang Anda miliki. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar membuat saya unik? Pertanyaan retoris ini akan membuka ruang bagi inovasi dan ide-ide kreatif dalam mengelola keuangan. Semakin dalam Anda mengenal diri, semakin jelas pula arah yang harus dituju. Di samping itu, kesadaran diri membantu Anda mengidentifikasi kebiasaan buruk yang mungkin menghambat perkembangan kekayaan. Proses evaluasi diri ini bukan hanya tentang mencari kelebihan, tetapi juga menemukan area yang perlu diperbaiki. Dengan begitu, setiap langkah selanjutnya akan didasari oleh pondasi yang kuat. Melalui cerita pribadi, banyak orang telah berhasil mengubah nasib finansial mereka setelah memahami potensi diri. Mereka menyadari bahwa setiap kemampuan kecil bisa dikembangkan menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Kisah-kisah inspiratif ini membuktikan bahwa perubahan dimulai dari dalam diri. Akhirnya, jadikan proses mengenali potensi diri sebagai latihan rutin. Setiap hari, ambil waktu sejenak untuk merenung dan menulis pencapaian serta impian Anda. Dengan konsistensi, Anda akan menemukan kekuatan baru yang mendorong langkah menuju kekayaan. Kemudian yang kedua adalah menetapkan visi dan misi finansial yang jelas. Menetapkan visi dan misi finansial adalah langkah krusial dalam perjalanan menuju kekayaan. Visi yang jelas memberikan gambaran masa depan yang Anda impikan, sedangkan visi menjadi peta jalan untuk mencapainya. Tanpa visi yang terarah, setiap usaha bisa tersesat di tengah kebingungan. Penting untuk menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang secara spesifik. Dengan menetapkan target yang terukur, Anda akan lebih mudah memantau perkembangan dan merayakan pencapaian kecil. Hal ini juga meningkatkan motivasi dan disiplin dalam menjalani setiap langkah. Bayangkan jika setiap keputusan finansial Anda didorong oleh visi yang kuat. Setiap tindakan akan memiliki makna dan tujuan, sehingga menghindari keborosan waktu dan sumber daya. Pertanyaan retoris seperti apakah saya siap mencapai impian saya bisa menjadi pendorong semangat yang luar biasa. Dalam proses ini, tuliskan visi dan misi finansial Anda di tempat yang mudah terlihat. Tulisan ini tidak hanya berfungsi sebagai pengingat, tetapi juga sebagai inspirasi setiap kali semangat mulai meredup. Metode visualisasi ini telah terbukti efektif dalam berbagai studi pengembangan diri. Sebagai penutup, konsistensi adalah kunci untuk menjaga visi tetap hidup. Selalu evaluasi dan perbarui misi sesuai dengan perkembangan dan perubahan di sekitar Anda.
Dengan cara ini, tujuan keuangan Anda akan selalu selaras dengan kondisi dan aspirasi pribadi. Kemudian, langkah yang ketiga adalah membangun kebiasaan finansial yang disiplin. Disiplin dalam mengelola keuangan merupakan pondasi utama dalam membangun kekayaan. Kebiasaan baik yang konsisten dapat membantu Anda menghindari keputusan impulsif yang berpotensi merugikan. Disiplin bukanlah sesuatu yang didapat dalam semalam, melainkan hasil dari latihan dan komitmen berkelanjutan. Mulailah dengan mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran secara teratur. Dengan pencatatan yang rapi, Anda bisa dengan mudah melihat pola pengeluaran dan mengidentifikasi area yang perlu dihemat. Data sederhana ini bisa memberikan insight berharga untuk perencanaan keuangan ke depan. Kebiasaan disiplin juga mencakup kemampuan menolak godaan untuk melakukan pembelian yang tidak perlu. Ingatlah, setiap rupiah yang dihemat hari ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih cerah. Pertanyaan retoris seperti apakah saya akan menyesal nanti jika terus boros bisa membantu merubah mindset. Cerita sukses banyak orang yang pernah mengalami kegagalan karena tidak disiplin dalam mengelola keuangan. Mereka belajar dari kesalahan dan mulai menerapkan sistem pencatatan yang ketat. Hasilnya, mereka mampu mengubah kondisi finansial secara drastis dalam waktu singkat. Terakhir, buatlah target harian atau mingguan untuk menjaga disiplin finansial. Target kecil yang konsisten akan membawa perubahan besar seiring waktu. Jangan lupa untuk merayakan setiap keberhasilan sebagai motivasi untuk terus maju. Kemudian langkah yang keempat adalah mengelola pengeluaran dengan bijak. Mengelola pengeluaran adalah kunci utama dalam mengarahkan arus keuangan ke hal-hal yang lebih produktif. Memiliki kesadaran dalam setiap transaksi membantu menghindari pemborosan yang tidak perlu. Setiap rupiah yang keluar seharusnya memiliki alasan dan tujuan yang jelas. Pertama, buatlah anggaran bulanan yang realistis dan sesuaikan dengan kebutuhan. Dengan adanya anggaran, Anda dapat dengan mudah membedakan antara pengeluaran penting dan yang bisa ditunda. Anggaran ini juga berfungsi sebagai alat pengukur efektivitas pengelolaan keuangan Anda. Sebuah studi menunjukkan bahwa individu yang rutin membuat anggaran cenderung memiliki tingkat tabungan yang lebih tinggi. Statistik terbaru mengungkapkan bahwa lebih dari 60% orang yang memiliki anggaran tertulis mencapai stabilitas finansial dalam jangka panjang. Data ini menguatkan pentingnya manajemen pengeluaran yang bijaksana. Cobalah untuk mengurangi pengeluaran impulsif dengan menunda pembelian selama 24 jam. Taktik sederhana ini seringkali membuat Anda berpikir 2 kali sebelum melakukan pembelian yang tidak perlu. Pertanyaan seperti apakah barang ini benar-benar saya butuhkan dapat memicu pengambilan keputusan yang lebih rasional. Sebagai penutup, terus evaluasi dan sesuaikan anggaran sesuai dengan perubahan kebutuhan dan pendapatan. Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan akan membantu Anda tetap berada di jalur yang benar. Jangan lupa untuk selalu belajar dari pengalaman dan berbagi tips dengan orang terdekat. Kemudian, langkah membuka potensi keuangan Anda yang kelima adalah investasi, kunci pertumbuhan kekayaan. Investasi merupakan langkah penting dalam mempercepat pertumbuhan kekayaan secara signifikan. Dengan investasi yang tepat, uang yang Anda miliki dapat bekerja lebih keras daripada Anda. Konsep uang bekerja untuk Anda adalah prinsip dasar dalam dunia finansial. Pertama, kenali berbagai jenis investasi yang tersedia, mulai dari saham, reksadana, properti, hingga emas. Setiap jenis investasi memiliki resiko dan potensi keuntungan yang berbeda, sehingga pemahaman yang mendalam sangat diperlukan. Riset dan konsultasi dengan ahli finansial bisa membantu Anda memilih opsi terbaik. Salah satu kunci sukses dalam berinvestasi adalah konsistensi dan kesabaran. Jangan terpengaruh oleh fluktuasi pasar jangka pendek, karena investasi adalah permainan jangka panjang. Dengan pendekatan yang tepat, investasi bisa menjadi mesin pertumbuhan kekayaan yang andal. Cerita inspiratif banyak investor sukses menunjukkan bahwa kunci keberhasilan adalah diversifikasi portofolio. Mereka tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang,
sehingga resiko dapat diminimalisir. Strategi diversifikasi ini terbukti efektif dalam mengatasi ketidakpastian pasar. Akhirnya, selalu evaluasi portofolio investasi Anda secara berkala. Dengan pemantauan rutin, Anda bisa melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memaksimalkan potensi keuntungan. Ingat, setiap langkah kecil dalam investasi hari ini bisa berdampak besar di masa depan. Kemudian langkah yang keenam adalah menggali sumber pendapatan tambahan. Tidak hanya mengandalkan satu sumber penghasilan, menggali sumber pendapatan tambahan adalah strategi jitu untuk mempercepat akumulasi kekayaan. Diversifikasi pendapatan memungkinkan Anda menghadapi ketidakpastian ekonomi dengan lebih percaya diri. Dengan menambah aliran pendapatan, Anda membuka peluang untuk investasi yang lebih beragam. Pertama, identifikasi keahlian dan hobi yang dapat diubah menjadi sumber penghasilan. Banyak cerita sukses yang menunjukkan bahwa passion bisa menjadi modal awal yang kuat. Jika Anda memiliki bakat menulis, fotografi, atau bahkan memasak, manfaatkan itu untuk menciptakan peluang baru. Teknologi digital saat ini telah membuka banyak pintu bagi kreator untuk menghasilkan uang secara online. Platform seperti YouTube, blog, dan media sosial memungkinkan Anda mengubah kreativitas menjadi aset finansial. Pertanyaan retoris, mengapa harus bergantung pada satu sumber saja, dapat membuka pikiran Anda untuk bereksperimen dengan ide baru. Contoh nyata dari dunia digital menunjukkan bahwa banyak individu berhasil mengubah hobi menjadi usaha yang menguntungkan. Mereka memulai dengan modal kecil dan secara bertahap mengembangkan usaha sehingga menjadi bisnis yang stabil. Cerita-cerita ini menginspirasi untuk tidak takut mencoba hal baru. Sebagai langkah penutup, lakukan riset pasar dan evaluasi ide-ide potensial secara mendalam. Jangan ragu untuk bereksperimen dan mencari peluang yang sesuai dengan passion Anda. Selalu ingat untuk berbagi pengalaman dan tips dengan komunitas agar saling menguatkan. Kemudian langkah yang ketujuh adalah pendidikan finansial berkelanjutan. Investasi untuk diri sendiri. Pendidikan finansial adalah investasi terbaik yang bisa Anda lakukan untuk masa depan. Dengan terus belajar, Anda dapat mengasah kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan kekayaan. Pengetahuan adalah senjata ampuh untuk melawan ketidakpastian ekonomi. Menurut data terbaru, individu yang rutin mengikuti pelatihan dan seminar finansial memiliki peluang 30% lebih besar untuk mencapai kebebasan finansial. Statistik ini menegaskan bahwa investasi pada diri sendiri menghasilkan dividen yang sangat berharga. Data ini tidak hanya menjadi motivasi, tetapi juga bukti nyata dari pentingnya edukasi. Mengikuti kursus online, membaca buku, dan mendengarkan podcast finansial adalah beberapa cara efektif untuk meningkatkan pengetahuan. Metode pembelajaran yang bervariasi dapat membantu Anda memahami konsep-konsep kompleks dengan lebih mudah. Pertanyaan retoris seperti seberapa jauh saya sudah memahami dunia finansial bisa menjadi refleksi yang membangun. Cerita inspiratif banyak tokoh sukses menunjukkan bahwa keberhasilan mereka dimulai dari keinginan kuat untuk terus belajar. Mereka tidak pernah berhenti mencari informasi dan strategi baru untuk menghadapi perubahan ekonomi. Dengan mentalitas pembelajar, Anda juga bisa mengatasi tantangan keuangan dengan lebih baik. Akhirnya, jadikan pendidikan finansial sebagai bagian rutin dari kehidupan Anda. Luangkan waktu setiap hari untuk belajar dan berbagi ilmu dengan orang lain. Dengan begitu, investasi untuk diri sendiri akan menghasilkan kekayaan yang berkelanjutan. Kemudian langkah yang ke-8 adalah membangun jaringan dan kolaborasi yang kuat. Jaringan yang luas dan kolaborasi yang erat merupakan aset penting dalam perjalanan menuju kekayaan. Melalui koneksi yang tepat, Anda bisa mendapatkan informasi, peluang, dan dukungan yang tidak ternilai harganya. Hubungan yang solid akan membuka pintu-pintu yang sebelumnya tampak tertutup. Mulailah dengan bergabung dalam komunitas atau forum yang relevan dengan bidang Anda. Di sana Anda dapat berbagi ide, mendapatkan feedback, dan menemukan peluang kolaborasi.
Semakin banyak orang yang Anda temui, semakin besar pula kesempatan untuk tumbuh bersama. Pengalaman dari para pengusaha sukses seringkali menekankan pentingnya kolaborasi. Mereka mengatakan sukses tidak datang sendirian, melainkan melalui kerjasama yang sinergis. Kisah-kisah seperti ini menginspirasi untuk selalu mencari partner yang sejalan. Pertanyaan retoris seperti siapa lagi yang ingin mencapai puncak bersama saya dapat membuka pintu dialog yang konstruktif. Jangan ragu untuk mengajak rekan atau komunitas untuk berbagi pengalaman dan strategi. Akhirnya, rawat setiap hubungan yang terjalin dengan integritas dan kepercayaan. Jaringan yang kuat bukan hanya soal siapa yang Anda kenal, tetapi juga tentang bagaimana Anda berkontribusi dan memberi nilai tambah. Selalu ingat untuk berterima kasih dan saling mendukung dalam setiap kolaborasi. Kemudian langkah yang ke-9 adalah menghadapi resiko dengan strategi yang matang. Menghadapi resiko adalah bagian tak terhindarkan dari perjalanan menuju kekayaan. Namun dengan strategi yang matang, setiap resiko bisa dikelola dan bahkan dijadikan peluang. Pengetahuan tentang resiko akan memberikan kepercayaan diri dalam mengambil langkah berani. Pertama, identifikasi potensi resiko dalam setiap keputusan finansial yang Anda ambil. Pahami bahwa setiap investasi atau pengeluaran memiliki sisi positif dan negatif. Dengan menyiapkan rencana cadangan, Anda dapat mengurangi dampak negatif dari resiko yang muncul. Metode mitigasi resiko seperti diversifikasi investasi dan asuransi telah terbukti efektif dalam melindungi kekayaan. Data dari para ahli menunjukkan bahwa perencanaan yang matang dapat menurunkan kemungkinan kerugian hingga 25%. Statistik ini menegaskan bahwa perencanaan strategis adalah kunci dalam menghadapi ketidakpastian. Cerita dari pelaku bisnis yang pernah gagal karena tidak siap menghadapi resiko menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Mereka belajar dari kegagalan tersebut dan mulai menerapkan strategi yang lebih solid dalam setiap langkahnya. Pertanyaan retoris seperti apakah saya sudah siap menghadapi segala kemungkinan akan membantu meningkatkan kewaspadaan. Selalu evaluasi dan perbarui strategi pengelolaan resiko Anda. Dengan pendekatan yang proaktif, Anda tidak hanya mengantisipasi kemungkinan buruk, tetapi juga siap untuk meraih peluang yang muncul. Jadikan setiap resiko sebagai batu loncatan menuju keberhasilan finansial. Kemudian, langkah membuka potensi kekayaan Anda yang terakhir atau yang ke-10 adalah menetapkan tujuan dan mengevaluasi perjalanan Anda. Langkah terakhir dalam membangun potensi kekayaan adalah menetapkan tujuan yang jelas dan secara rutin mengevaluasi perjalanan Anda. Menetapkan target memberikan arah dan motivasi yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan. Setiap pencapaian sekecil apapun layak untuk dirayakan sebagai batu loncatan menuju keberhasilan yang lebih besar. Buatlah daftar tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang secara spesifik. Tuliskan setiap target dengan detail, sehingga Anda dapat melacak kemajuan dengan lebih mudah. Rencana yang terstruktur akan memudahkan dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Evaluasi secara berkala adalah kunci untuk mengetahui apakah strategi yang dijalankan sudah efektif. Refleksi atas perjalanan yang telah dilalui membantu Anda memahami kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan. Pertanyaan retoris seperti sudahkah saya mencapai apa yang saya impikan bisa menjadi momen refleksi yang sangat berharga. Cerita sukses banyak pengusaha mengajarkan bahwa keberhasilan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari tantangan baru. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan adalah kunci untuk terus maju dalam dunia yang dinamis. Dengan tekad yang kuat, setiap rintangan akan berubah menjadi kesempatan untuk belajar. Akhirnya, jangan lupa untuk berbagi pencapaian dan pelajaran yang telah Anda dapatkan dengan orang lain. Karena semua proses berbagi yang Anda lakukan juga akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan kekayaan yang Anda miliki. Karena semuanya pasti mendapatkan feedback.
Apapun yang Anda berikan kepada orang lain akan mendapatkan hasil sesuai yang Anda berikan, bahkan lebih. Maka dari itu, bagikanlah hal positif agar banyak orang di sekeliling Anda bisa terbantu oleh Anda dan Anda pun bisa terbantu oleh mereka. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa memberikan Anda gambaran yang cukup kuat tentang bagaimana cara untuk membuka potensi kekayaan Anda. Sekian dari video ini. Wassalam.